Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu gimana kabarnya hari ini? Sehat, hebat, ceria. Sekali lagi yang lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Sehat, hebat, ceria. Alhamdulillah ya. Di pembelajaran hari ini kalian dalam keadaan sehat, semangat. Nah, sekarang coba cek teman sebelahnya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak M boleh dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak M sudah memberi doa. Nah, baik anak-anak, apakah ada yang sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum. Nah, sekarang kita akan mempelajari sesuatu yang seru, ya. Nah, kita akan mengubah kata menjadi kata ajaib. Coba deh, sekarang kalian bayangin, kalau misalkan lampu di rumah kalian tiba-tiba padam, apa yang kalian lakukan supaya rumah kembali menjadi terang? Menyalakan lilin. Betul. Menghidupkan senter. Betul, ada lagi? Nah, betul ya, kita harus menyalakan lilin atau menghidupkan senter untuk membuat rumah kita kembali menjadi terang. Nah, selanjutnya coba kalian bayangin kalau misalkan ada anggota keluarga kalian yang lagi fokus nih, terus ngeliatin buku, kira-kira lagi apa? Sedang membaca. Sedang membaca, betul. Sedang mengerjakan PR. Mengerjakan PR, mengamati pelajaran, ada lagi? Betul ya. Nah, dari semua kata yang kalian sebutin tadi itu ternyata ada sesuatu yang tersembunyi. Kira-kira apa ya? Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari itu semua lewat detektif kata. Nanti kalian akan menjadi detektif, di mana kalian akan membaca sebuah cerita dan harus meneliti cerita tersebut dengan jeli ya, seperti detektif. Di sini ada yang cita-citanya jadi detektif? Tidak ada, nggak apa-apa. Cita-citanya pasti beda-beda dan semoga cita-cita kalian tercapai ya. Nah, terus sekarang kita akan langsung saja masuk ke ceritanya. Coba dibaca dulu, barengan. Di pagi hari yang cerah di sebuah desa terdapat seorang anak bernama Ana. Setiap pagi Ana selalu sapu halaman rumahnya. Ia senang melihat daun-daun kering yang berserakan. Akhirnya jadi bersih setelah ia bersihkan halamannya dengan semangat. Setelah kegiatan di luar, Ana pergi untuk masak di dapur bersama ibunya. Meskipun ia belum terlalu pandai, tetapi ia senang untuk selalu belajar. Ana, kamu bisa aduk sayurnya pelan-pelan, kata ibu. Ana pun mulai aduk dengan hati-hati agar tidak tumpah. Selesai masak, Ana pergi ke belakang rumah untuk beri makan ikan-ikannya. Ia ambil segenggam pakan lalu ia sebatangnya ke dalam kolam ikan. Ikan-ikan pun langsung makan pakan yang Ana berikan dengan lahap. Di malam hari, Ana duduk di depan meja belajar untuk mengerjakan PR dari sekolah. Ia harus nulis cerita tentang kegiatannya hari ini. Dengan rasa semangat, ia mulai nulis semuanya dari awal sampai akhir. Nah, setelah kalian baca, kira-kira ada nggak sih kata yang menurut kalian kurang tepat dan gak masuk? Ada ya, betul sekali. Nah, sebagai detektif, kalian harus mencari kata itu, lalu membenarkannya. Siap? Siap. Oke, nanti kalian tulis di sticky note, lalu tempelkan di papan ini ya. Sudah boleh maju ke depan seorang-seorang. Oke, tadinya
Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Lagi. Nah, sekarang kalian kan udah menempelkan ya. Sekarang coba baca lagi, tapi dengan kata yang sudah tepat. 1, 2, 3. Di pagi hari yang cerah di sebuah desa terdapat seorang anak bernama Ana. Setiap pagi Ana selalu sapu halaman rumahnya. Ia senang melihat daun-daun kering yang berserakan. Akhirnya menjadi bersih setelah ia bersihkan halamannya dengan semangat. Setelah berkegiatan di luar, anak pergi untuk memasak di dapur bersama ibunya. Meskipun ia belum terlalu pandai, tetapi ia senang untuk selalu belajar. Anak, kamu bisa mengaduk sayurnya pelan-pelan, kata ibu. Anak pun mulai mengaduk dengan hati-hati agar tidak tumpah. Selesai memasak, anak pergi ke belakang rumah untuk memberi makan ikan-ikannya. Ia mengambil segenggam makan, lalu ia sebar makannya ke kolam ikan. Ikan-ikan pun langsung memakan makan yang anak berikan dengan lahap. Di malam hari, anak duduk di depan meja belajar untuk mengerjakan PR dari sekolah. Ia harus menulis cerita tentang kegiatan hari ini. Dengan rasa semangat, anak mulai menulis semuanya dari awal sampai akhir. Wah, bukan dulu. Keren sekali detektif cilik ini ya. Nah, dari pembelajaran tentang detektif kata ini, kira-kira apa saja yang sudah kalian temukan? Ada kata-kata yang belum benar. Betul. Ada kata yang kurang tepat, jadi harus diperbaiki. Oke. Nah, betul sekali ya jawaban dari kalian semua. Nah, kira-kira kenapa sih kata itu harus diubah? Ya, kata dasarnya berubah jadi kata kerja. Oke, betul ya. Supaya maknanya lebih jelas, misalnya sapu menjadi menyapu. Oke, betul sekali, hebat sekali anak jawaban dari kalian. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran inti, nanti di mana kalian harus mendengarkan satu materi penting bahasa Indonesia mengenai imbuhan me. Jadi yang tadi kita pelajari ini tentang imbuhan me ya. Nah, imbuhan me ini seringkali kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Seperti kalian pernah mendengar kata mencatat? Menulis? Itu semua menggunakan kata imbuhan ya. Kata imbuhan itu ada kata dasar dan kata imbuhan. Imbuhan apa? Imbuhan me. Misalkan kata dasarnya tulis, jadi menulis seperti itu ya. Sekarang kita akan masuk ke materi inti, materi imbuhan me. Nah, hari ini kita akan belajar, tapi tidak hanya mendengarkan penjelasan dari ibu. Nanti kita akan bermain seru-seruan ya, belajar sambil bermain. Nah, di materi imbuhan ini, ibu akan menjelaskan pengertian imbuhan me, terus bentuk-bentuknya dan cara penggunaannya. Nanti kalian harus perhatikan ibu ya, oke? Harus fokus, oke? Nah, apa sih imbuhan itu? Ada yang udah tahu belum? Belum. Nah, jadi imbuhan itu adalah huruf atau kelompok yang ditambahkan ke kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Jadi biasanya imbuhan itu tuh adalah awalan ya, awalan dari sebuah kata dasar. Nah, jadi apa imbuhan me itu? Imbuhan me adalah awalan yang digunakan untuk membentuk kata kerja akhir. Contohnya tadi kayak makan jadi memakan, baca jadi membaca. Nah, itu semua masuknya ke dalam imbuhan me.
apa saja? Nah, bentuk-bentuk imbuhan me ini tuh ada 5. Yang pertama itu ada me, ada mem, ada men, ada meng, sama men. Ya, ada berapa? 5. Apa saja? Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya tuh yang pertama ada imbuhan me. Nah, itu biasanya digunakan oleh kata dasar yang berawalan huruf L, M, N, R, W, sama Y. Nah, contohnya kata dasarnya masak, awalan katanya M, berarti pakainya me. Jadi memasak. Terus kata dasarnya lawan, jadi melawan. Nah, selanjutnya yang kedua ada imbuhan me. Ini digunakan untuk kata dasar yang berawalan huruf B, F, P, sama I. Contohnya misalkan bawa, jadi membawa. Poles, jadi memoles. Nah, untuk huruf P ini kita akan kalau misalnya menggunakan imbuhan mem, nanti huruf P-nya itu dihilangkan, jadinya memoles. Tidak dibawa huruf P-nya ya, pengecualian, oke? Nah, selanjutnya ada kata imbuhan men. Nah, ini biasanya digunakan oleh kata dasar yang berawalan huruf C, D, J, T, dan Z. Nah, T juga sama pengecualian, jadi dihilangkan. Contohnya jadi diubah menjadi. Betul. Kalau cuci, mencuci. Kalau daftar, mendaftar. Kalau tolong, menolong. Ya, T-nya dihilangkan. Selanjutnya ada meng. Nah, ini biasanya digunakan oleh kata dasar yang berawalan 5 huruf vokal. Vokal apa aja itu? A, I, U, E, O. Nah, dan juga bisa oleh G, H, K, Q, dan X. Nah, contoh huruf vokal itu misalkan abdi, jadinya mengabdi. Terus ubah, jadi mengubah. Gotong, jadi menggotong. Kalau ketik, mengetik. Kenapa bisa mengetik? Karena dihilangkan, betul ya. Nah, yang terakhir ini ada ini untuk kata dasar yang berawalan huruf S. Sama ini juga S-nya harus dihilangkan. Jadi misalkan contohnya sapu jadi menyapu, sholat jadi menyolat, kalau sisir menyisir. Ya, betul. Nah, jadi kenapa kata dasar itu harus diubah dengan imbuhan me? Karena kalau kita hanya memakai kata dasar saja, itu belum menunjukkan sebuah kata kerja, ya, belum menunjukkan sebuah kegiatan. Makanya kita harus mengubah kata dasar menjadi imbuhan agar bisa menjadi sebuah kegiatan, sebuah kata kerja aktif gitu. Contohnya tadi kayak sapu diubah jadi menyapu. Menyapu itu sebuah kegiatan, betul ya. Terus kalau misalkan catat itu kan masih kata dasar. Kalau misalnya ditambahkan imbuhan me jadi mencatat. Itu merupakan sebuah kegiatan karena sedang dilakukan ya. Oke. Jadi kenapa imbuhan me itu perlu? Karena itu bisa membuat tulisan kita itu menjadi lebih jelas, lebih pas gitu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan imbuhan me, tadi kayak tadi yang ditaktik kata itu, jadinya katanya jadi kurang pas kan ya, kurang cocok. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba acungin tangan siapa yang mau ngasih contoh satu aja imbuhan me. Oke, apa? Mengopel, ada lagi? Membaca, betul, ada lagi? Mengunci lagi? Mencuci, membuang, membeli, membersihkan, mempelajari, iya betul ya. Itu semua masuk ke dalam imbuhan. Nah, sekarang kalian sudah hebat sekali. Tepuk tangan lagi. Nah, hebat sekali ya, kalian sudah bisa memahami tadi materi imbuhan. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan permainan yang seru nih. Kalian akan mengisi teka-teki ya, satu persatu ke depan ya. Mulai dari coba baca dulu yang keras soalnya. Kata dari memasak, kata dasar dari memasak adalah Coba jawab. Iya, betul.
yang benar dari imbuhan me ditambah pakai adalah Memakai. Betul. Lanjut. Coba baca dulu. Kata menyiram dibentuk dari imbuhan me dan kata dasar. Kata dasarnya menyiram nih apa? Iya, betul. Lagi. Coba lagi. Kata dasar dari menggambar adalah Oke. kata dasar potong jika mendapat imbuhan me menjadi Oke, betul ya. Hebat. Lanjut. Coba baca lagi. kata dasar baca jika mendapat imbuhan me menjadi Oke, lanjut. kata menulis berasal dari kata dasar. Oke, betul. Coba lagi. Isi lagi. kata dasar menjadi adalah Kira-kira apa? Nyanyi. Betul. Oke, lanjut. Kata pukul jika diberi imbuhan me menjadi Kira-kira apa? Memukul. Betul. Ya, betul. Lanjut. Oke. Nah, lagi. Oke, hebat sekali ya sekarang. Karena kalian sudah lebih memahami lewat teka-teki ini. Tadi kan kalian sudah mengerjakan teka-teki. Sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok dengan anggota masing-masing 4 orang. Di dalam kelompok nanti kalian harus bekerja sama dengan tim kalian untuk menghasilkan sebuah cerita pendek dari kata imbuhan dan kata dasar yang kalian dapat nanti. Cara bermainnya gimana? Ibu udah menyiapkan 2 media konkret di depan. Di sini ada gambar. Di gambar lagi makan. Nah, berarti kalian harus mencari imbuhan dan kata dasar yang menggambarkan kata gambar ini ya. Oke? Nah, untuk kelompoknya Elmi, terus Farhan, Gita, sama Salma. Terus yang kelompok kedua itu ada Haris, Teja, terus Hasna dan Vanessa ya. Oke, perwakilan kelompok 2 orang boleh ke depan untuk memainkan dadu. Nanti hasil dadu yang kalian dapat ini, misalkan kalian lempar, dapatnya berapa? 3. Kalian harus mencari 3 gambar dan 3 imbuhan dan kata dasarnya ya. Siap? Ya. Oke, siapa yang perwakilannya? 2 orang. Kelompok 1 dulu, coba lempar dadunya. Oke, berarti harus 2. Ambil. Enggak. Iya. Cari buat ngapain? Sudah aku kembali ke tempat duduknya. Nah, 5 ada benar 5. Yuk, cari gambarnya dan kata imbuhan dasar yang tepat. Ya.
Sudah? Oke, kembali ke tempat. Oke, kalian sudah dapat? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kertas lembar kerjanya. Nanti kalian tempel si gambar dan kata dasarnya ke sini ya, ditempel. Terus nanti kalian coba bikin cerita. Misalkan kalian dapatnya nyanyi dan makan misalkan. Kayak di suatu pagi yang cerah, aku pergi ke rumah makan misalkan. Di sana aku memakan gitu. Terus misalkan lagi nyanyinya, di sana ada orang yang sedang menyanyi gitu ya. Oke? Oke. Oke. Berkelompok ya, harus kerjasama, oke? Kursinya boleh diadepin ke belakang. Sudah dapat kalian. Nah, sekarang boleh dikerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Ya, oke? Oke. Kerjain. Bisa? Bisa. Waktunya 1 menit. Nah, waktu sudah habis, sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang perwakilan kelompok 1 aja mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Boleh dari kelompok 1 dulu. Baca. Langsung aja, langsung ya. Membuat cerita pendek Ibu Hadir. Di sore hari, aku dan teman-temanku memakan cookies bersama-sama
terus juga bisa membuat cerita pendek, itu sudah sangat hebat. Nah, Ibu sangat bangga sama kalian karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu minta kalian untuk mengisi soal yang Ibu berikan. Ibunya boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Di rumah aja. Ini kemana ya? Nah, sekarang ini ada 12 soal esai. Ini gampang banget ya, isinya santai aja, oke? Gak boleh nyontek ya. Ibu ingin bertanya boleh? Yang nomor 7 itu cuma bikin kata yang mulutnya aja. Iya, betul. Terima kasih. Kalian sudah selesai? Belum. Oke. Bu, udah ya? Udah? Boleh kumpulkan. Ya, sudah. Bu, sudah.